Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Dani, mahasiswi PSLIPB Angkatan 2020. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai data dan etika penelitian. Data merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam penelitian. Data yang digunakan pada sebuah penelitian memiliki berbagai bentuk dan jenis, serta memiliki berbagai macam cara atau metode dalam proses pengolahannya. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis dan jenis data, metode dan pengumpulan data, serta etika dalam melakukan penelitian. Untuk mengetahui apa saja jenis data dan bagaimana cara analisis data, mari kita saksikan ilustrasi berikut ini. Analisis dan jenis data. Data dapat berupa fakta dan angka yang kita peroleh dari sumber data. Data merupakan sumber informasi bagi peneliti dan berfungsi untuk menemukan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Data berfungsi sebagai alat ukur serta alat untuk melakukan konfirmasi dan verifikasi hasil penelitian. Data juga berfungsi sebagai input atau masukan untuk analisis penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data penelitian diperlukan untuk menjawab tujuan dari penelitian. Kesimpulan yang tepat dari suatu penelitian diperoleh dari jumlah data yang cukup dan kualitas data yang baik. Data yang berkualitas akan meningkatkan kualitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Untuk mendapatkan kualitas data yang baik dan berkualitas, diperlukan desain penelitian yang baik dan berkualitas pula. Desain penelitian harus sesuai dengan kode etik penelitian. Desain penelitian yang baik diperlukan untuk menghindari atau mengurangi kesalahan pada penelitian, sehingga data yang diperoleh berupa data yang valid. Data yang valid dan berkualitas akan meningkatkan kualitas publikasi, sehingga publikasi dan laporan penelitian dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Data dapat dikelompokkan dalam berbagai kategori. Berdasarkan metode pengumpulannya, data dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan objek penelitiannya, data dibagi menjadi data internal dan data eksternal. Berdasarkan keragaannya, data memiliki tiga jenis, yaitu cross-section, time series, dan data panel. Berdasarkan sifatnya, data dapat dibagi menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data primer dapat diperoleh dari wawancara, kuesioner, pengukuran pada survei lapangan, atau hasil percobaan di laboratorium. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari media, pustaka, data pengukuran oleh lembaga terkait, maupun publikasi ilmiah. Berdasarkan keragaannya, data memiliki tiga jenis, cross-section, time series, dan data panel. Data time series adalah data yang memiliki deret waktu. Data ini dapat diperoleh dari lokasi yang sama dengan waktu yang berbeda-beda. Satuan dari data time series berupa satuan waktu, yaitu jam, hari, bulan, dan tahun. Data time series yang memiliki satuan tahun biasanya merupakan data sekunder yang diperoleh dari lembaga atau penelitian sebelumnya. Data cross-section atau kerat lintang adalah data dari lokasi atau individu yang berbeda pada lokasi yang sama. Data cross-section memiliki satuan berupa negara, provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Sumber data cross-section ini dapat berupa data primer dan data sekunder. Berikut ini adalah data panel. Data panel adalah gabungan antara cross-section dan time series. Di sini dapat kita lihat data cross-section berupa lokasi yang berbeda dengan time series yaitu waktu yang berbeda. Pengukuran data. Pengukuran data menggunakan skala pengukuran data. Skala nominal digunakan untuk mengklasifikasi objek, individual, atau kelompok dalam bentuk kategori.
Contoh dari skala nominal antara lain pH, air, umur, dan jenis kelamin. Skala ordinal sering disebut sebagai skala peringkat. Dalam skala ordinal, laman-laman bilangan hasil pengukuran, selain menunjukkan pembedaan, juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Pada skala interval, memiliki karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal, dan ordinal dengan ditambah karakteristik lain berupa adanya interval yang tetap. Dengan demikian, skala interval sudah memiliki nilai intrinsik dan sudah memiliki jarak. Akan tetapi, jarak tersebut belum merupakan kelipatan, yang berarti bahwa skala interval tidak memiliki nilai nol mutlak. Pada skala rasio, terdapat semua karakteristik dari skala nominal, ordinal, interval, dan ditambah dengan adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Pada skala rasio, pengukuran sudah mempunyai nilai perbandingan atau rasio. Analisis data. Salah satu metode untuk analisis data adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data. Di dalam analisis deskriptif, deskripsi karakteristik responden diperlukan untuk memberikan informasi mengenai siapa yang menjadi sumber data, penelitian atau studi. Memberikan impresi bahwa sumber data adalah individu yang tepat, dan memberikan impresi bahwa sumber data berasal dari berbagai kalangan. Keterandalan data yang digunakan dilakukan dengan menyajikan keterandalan pertanyaan yang digunakan. Keterandalan data merupakan hasil reliability analisis terhadap kuesioner. Keterandalan data meyakinkan pembaca laporan bahwa data yang dianalisis memiliki kualitas informasi yang baik. Variabel utama penelitian mendeskripsikan secara umum variabel utama penelitian. Kemudian, karakteristik responden adalah karakteristik yang bersifat kategorik seperti pekerjaan, pendidikan, lokasi, kelompok, pendapatan, dan sebagainya. Karakteristik yang bersifat numerik antara lain umur, pendapatan, dan lain-lain. Penyajian data penelitian dilakukan dengan menggunakan diagram atau chart. Jenis diagram atau chart yang dipilih harus sesuai dengan analisis. Kemudian, prinsip dasar diagram juga harus menunjukkan atau mendukung analisis. Selain itu, chart atau diagram yang disajikan harus dengan informasi yang lengkap. Berikut ini adalah beberapa contoh dari diagram atau chart yang biasa digunakan dalam penelitian. Yang pertama adalah histogram, line chart, box plot, scatter plot, dan pie chart. Indeks komposit. Indeks komposit adalah indeks gabungan berupa rangkuman dua atau lebih komponen menjadi satu sehingga informasinya lebih mudah dikomunikasikan. Bobot dari setiap komponen dapat didasarkan pada alasan tertentu dan umumnya menggambarkan tingkat kepentingan dari setiap komponen. Jika setiap komponen dianggap memiliki tingkat kepentingan yang sama, maka indeks gabungan tidak lain adalah rata-rata nilai dari semua komponen. Nilai dari setiap komponen harus memiliki skala pengukuran dan satuan yang sama sehingga dapat digabungkan. Umumnya digunakan teknik range equalization untuk memperoleh nilai tersebut. Berikut adalah rumus dari indeks komposit. Setelah kita mengetahui jenis data dan analisis data yang akan kita gunakan dalam penelitian, langkah selanjutnya adalah mencari metode pengambilan data yang terbaik sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Data yang dapat diperoleh dengan berbagai metode tergantung jenis datanya. Untuk mengetahui berbagai metode dalam pengambilan data berdasarkan jenis datanya, mari kita saksikan ilustrasi berikut ini. Metode pengumpulan data. Data dapat diperoleh dengan berbagai metode, yaitu observasi atau pengamatan di lapangan, percobaan, studi kualitatif yang terdiri dari indeks, interview, dan FGD,
dan survei yang terdiri dari survei lengkap dan survei sampling. Studi kualitatif. In-depth interview adalah wawancara mendalam, yaitu teknik wawancara di mana penelitian dan responden bertatap muka langsung di dalam wawancara yang dilakukan. Aspek penelitian di dalam in-depth interview ini jelas dan dapat dirumuskan dengan baik. Objek penelitian adalah tentang peristiwa masa lalu, perilaku masyarakat, sejarah, dan lain-lain. In-depth interview ini terkendala waktu untuk pengamatan atau seorang yang berpartisipasi penuh. In-depth interview dapat didasarkan dari pengalaman hidup seseorang atau dari pandangan atau pendapat seseorang. Informan kunci dapat diperoleh dari teman, saudara, masyarakat, atau lembaga terkait. Metode in-depth interview ini ternyata memiliki kelemahan, yaitu dapat terdapat kesenjangan informasi dari informasi yang diberikan oleh informan dan perilaku informan itu sendiri. Berikut adalah beberapa teknik dalam menyusun pertanyaan di dalam in-depth interview. Antara lain, yang pertama, susunlah pertanyaan kunci. Yang kedua, sebelum memulai wawancara, jalinlah keakraban terhadap informan. Yang ketiga, tuntun informan agar informan bisa menceritakan tentang kisahnya. Yang keempat, ciptakan situasi, gali informasi lebih jauh, cek silang. Penting untuk memastikan ketepatan data dengan cara mewawancarai pihak ketiga yang mengetahui topik yang diteliti. Membuat catatan harian. Di dalam focus group discussion atau FGD, pesertanya kurang lebih berjumlah 8-10 orang yang tidak saling kenal biasanya. Diskusi dikendalikan oleh moderator yang paham dengan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian, sebelum melakukan FGD, terdapat presentasi yang fokus membahas permasalahan yang dikaji. FGD ini bertujuan untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai suatu permasalahan. Survei sampling. Survei sampling harus representatif, menghemat waktu dan uang, kerusakan minimal, akurat, efektif, dan efisien. Metode sampling terdiri dari dua metode, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling terdiri dari beberapa metode. Yang pertama, acak sederhana atau simple random sampling. Yang kedua, acak gerombol, cluster random sampling. Yang ketiga, acak berlapis, stratified random sampling. Dan yang keempat, acak sistematis dan bertahap. Berikut adalah perbedaan antara simple random sampling atau acak sederhana dengan stratified sampling. Pada acak sederhana, sampel diambil dari populasi yang paling besar. Sedangkan pada acak berlapis, sampel diambil mewakili tiap-tiap populasi. Berikut beberapa ilustrasi mengenai kelebihan dan kekurangan beberapa metode penelitian. Yang pertama adalah acak sederhana. Acak berlapis, acak gerombol. Pada non-probability sampling, pemilihan tidak dapat dilakukan secara acak. Generalisasi terhadap populasi agak sulit dilakukan. Penelitian ini biasanya sering digunakan dalam penelitian sosial. Contohnya marketing research dan lain-lain di mana probability sampling tidak praktis atau tidak dapat diterapkan. Error dalam survei. Error dalam survei terdiri dari sampling error dan non-sampling error.
Pada non-sampling error terdiri dari non-observation error dan observation error. Non-observation error terdiri dari non-coverage dan non-response error. Sedangkan pada observation error terdiri dari measurement error dan processing error. Berikut adalah hubungan error dengan ukuran sampel. Semakin besar ukuran sampel, maka non-sampling errornya semakin besar. Sebaliknya, semakin besar ukuran sampel, maka sampling errornya akan semakin kecil. Di tengah-tengah dari dua garis tersebut terdapat N optimal. N adalah fungsi dari ragam, ukuran populasi, ketelitian yang diinginkan, biaya, waktu, dan risiko. Besaran sampel. Berikut adalah rumus besaran sampel untuk memperkirakan rata-rata populasi, di mana N adalah besaran populasi, standar error, D adalah kesalahan sampling, dan D dihitung berdasarkan B dan tingkat kepercayaan. Berikut adalah rumus besaran sampel untuk memperkirakan proporsi atau persentase populasi. Ukuran sampel deskriptif, minimum 10% dari populasi, korelasional, minimum 30, kausal perbandingan, minimum 30 per grup, dan eksperimental, minimum 15 per grup. Di dalam penelitian, kita harus memenuhi kaidah-kaidah tertentu atau kode etik yang berlaku baik dalam pengambilan data maupun dalam menganalisis dan mengolah data tersebut. Untuk mengetahui apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam etika penelitian, mari kita saksikan ilustrasi berikut ini. Etika penelitian. Menurut Whitney, pada tahun 1960, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Berikut adalah kriteria metode ilmiah. Metode ilmiah harus bebas dari prasangka, berdasarkan fakta, menggunakan prinsip-prinsip analisa, menggunakan hipotesa, menggunakan ukuran objektif, dan menggunakan teknik kuantitatif. Berikut adalah beberapa etika riset. Yang pertama, menghormati harkat dan martabat manusia. Yang kedua, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Yang ketiga, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Dan yang keempat adalah keadilan dan inklusivitas. Etika riset tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan. Sebagai contoh, eksperimen untuk menggugurkan janin atau pengembangan senjata untuk peperangan. Sebagai peneliti, kita harus menghindari politik interest untuk menghindari hasil penelitian yang menyimpang karena ada kepentingan golongan atau pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Tidak mengambil jalan pintas dan tidak melakukan fraud atau kecurangan yang disengaja. Kecurangan yang disengaja terjadi pada saat proses pembuatan proposal, pelaksanaan penelitian, penilaian hasil penelitian, dan pada saat penyajian laporan hasil penelitian. Beberapa bentuk kecurangan antara lain fabrikasi data, falsifikasi, manipulasi, dan plagiarisme. Untuk menghindari kecurangan fabrikasi data, kita wajib melakukan buku log atau buku penelitian yang diisi sehari-hari sebagai bukti bahwa kita tidak mengarang penelitian tersebut. Kemudian, kita tidak boleh menyembunyikan fakta untuk kegiatan yang merugikan. Kita juga tidak boleh memanipulasi data dan tidak objektif. Selain itu, plagiarisme sangat dilarang karena plagiarisme adalah mencuri gagasan orang lain. Dalam kode etik penelitian, yang terpenting adalah peneliti boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Kita harus tetap jujur terhadap data,
dan penelitian yang kita lakukan. Data merupakan komponen yang terpenting di dalam penelitian. Desain penelitian akan sangat menentukan kualitas data yang kita peroleh dan keberhasilan dalam penelitian. Oleh karena itu, kita harus menyusun desain penelitian dengan baik dan sesuai dengan etika penelitian yang berlaku saat ini. Demikian penjelasan singkat saya mengenai data dan etika penelitian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penelitian video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.